Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Setiawati dari SMA Pertiwi 1 Padang, CGP Angkatan 11. Kali ini saya akan menampilkan sebuah video asli nyata tentang diseminasi budaya positif di SMA Pertiwi 1 Padang. Selamat menyaksikan. Kita mulai kegiatan kita pada siang hari ini. Untuk memulai kegiatan kita buka dengan pantun terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya. Badan kekar umurnya tua, bawa pacu untuk bertani. Apa kabar Bapak Ibu semua? Selamat datang di acara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMA Pertiwi 1 Padang, yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Wakil Kepala SMA Pertiwi 1 Padang, Bapak Ibu Majelis Guru dan teristimewa calon guru penggerak Angkatan 11, yakninya Ibu Setiawati SPD, yang mana hari ini akan memaparkan materi tentang diseminasi budaya positif. Puji syukur marilah sama-sama kita ucapkan atas rahmat dan karunia yang telah dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita semua dapat berkumpul pada siang hari ini di ruangan guru ini untuk mengupgrade informasi, mengupgrade ilmu bagi kita semua guna mendidik anak bangsa nantinya. Amin ya robbal alamin. Salawat beriringan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW dengan hantaran kata Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, di mana syafaatnya lah yang sama-sama kita nantikan nantinya. Baiklah Bapak Ibu Guru, tanpa memperpanjang waktu, kita buka acara kita pada siang hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillah. Berikutnya Bapak Ibu, tanpa memperlama-lama waktu lagi, kita dengarkan pemaparan materi yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak Angkatan 11, Ibu Setiawati SPD, dengan materinya penerapan pengalaman budaya positif. Kepada Ibu Setiawati SPD kita persilahkan. Baiklah Bapak Ibu semuanya, sebelum saya mulai, saya pantun dulu ya, sama seperti MC, nggak mau kalah juga, tapi maunya nanti dibalasnya rancak bana ya, sesuai dengan saya rancak ya, saya juga mau dibilang rancak gitu. Oke? Ke rumah makan beli ayam bumbu. Kurang sepakat ya. Iya. Kita ulang lagi ya, kita ulang lagi. Ke rumah makan beli ayam bumbu. Enggak cukup satu, terpaksa membeli dua. Bahagia dan semangat selalu Bapak Ibu. Mari semangat menerapkan budaya positif kepada siswa. Baiklah Bapak Ibu semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulullahi ajmain. Puji syukur marilah sama-sama kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka menyebarkan pemahaman dan penerapan pemahaman pengalaman budaya positif. Salawat dan salam tidak lupa pula kita tujukan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW dengan hantaran kata Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Kepala SMA Pertiwi 1 Padang, yang kami hormati rekan-rekan seperjuangan yang pada saat ini hadir dalam diskusi pada hari ini. Baiklah Bapak Ibu semuanya, untuk tidak memperpanjang waktu, saya mulai saja
diskusi budaya positif kita pada hari ini. Baiklah Bapak Ibu semuanya, karena ini udah siang ya, kayaknya Bapak Ibu pada ngantuk nih. Kita ice breaking dulu lah, agar diskusi kita semangat ya. Baiklah Bapak Ibu boleh berdiri. Terima kasih. Five, four, 3, 2. Terima kasih Bapak Ibu semuanya ya. Hilang ngantuknya? Hilang ya, pusing kayaknya. Kayaknya belum makan ini ya. Curhat ya. Baiklah Bapak Ibu semuanya, sudah ice breaking tadi. Kita langsung saja diskusi kita pada hari ini, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pemahaman pengalaman budaya positif. Barangkali di sekolah kita ini sudah kita terapkan budaya positif, tapi kita sendiri tidak tahu apakah yang kita terapkan itu sudah budaya positif yang sudah terjadi di sekolah kita, atau bahkan kita di sekolah ini ada nggak kira-kira budaya yang negatif yang sudah kita terapkan dan itu yang harus kita rubah. Tujuan dari diskusi kita yaitu bagaimana kita menumbuhkan karakter murid, guru, dan visi misi sekolah melalui budaya positif. Di sini Bapak Ibu, kita buat kesepakatan dulu untuk diskusi kita, agar nantinya pada saat pelaksanaan diskusi kita dapat berjalan dengan lancar. Yang pertama yaitu kita saling menghormati pendapat sesama. Jika nanti Bapak Ibu memiliki pendapat yang berbeda, kita harus saling menghargai. Yang kedua, berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi. Jadi jika Bapak Ibu nanti ada pendapat yang berbeda, kita aktif saja, kita saling sharing, berbagi pengalaman di sini. 3, membangun hubungan positif sesama anggota. Jadi di saat ada perbedaan pendapat, kita diskusikan, nanti kita finalkan apa yang menjadi pemikiran kita bersama. Dan yang keempat, menyampaikan ide-ide yang relevan dengan pengembangan budaya positif di sekolah. Jika ada nanti penerapan budaya positif yang sudah terjadi, kita sampaikanlah dalam diskusi ini. Adapun yang nanti saya bahas dalam diskusi ini yaitu tentang
disiplin positif dan nilai kebajikan. Yang kedua, kebutuhan dasar manusia. Yang ketiga, 5 posisi kontrol guru. Yang keempat, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Kelima, keyakinan kelas. Dan yang keenam, segitiga restitusi. Sekarang kita sering berbicara tentang budaya positif. Sekarang barangkali Bapak Ibu punya pendapat dulu sebelum nanti kita diskusikan apa itu budaya positif. Ada Bapak Ibu yang punya pendapat apa itu budaya positif? Boleh? Bu Rama kayaknya dari tadi mau tunjuk tangan. Iya. Oke, baik. Terima kasih Bu Setiawati. Budaya positif kalau menurut saya dari segi kata saja, budaya itu suatu kebiasaan yang mana kita sering melakukannya. Positif itu hal-hal yang memang baik seperti itu. Jadi kalau dikatakan apa itu budaya positif, salah satu kebiasaan dalam bentuk perwujudan hal-hal yang membudayakan perilaku baik seperti itu, di mana nantinya perwujudan nilai-nilai ini diterapkan oleh semua warga sekolah, sehingga nantinya terutama peserta didik mereka tuh merasa bahwasanya tempat mereka belajar itu merupakan tempat yang aman dan menyenangkan, dan terjadinya nantinya kolaborasi yang baik antara kita sebagai guru dengan siswa seperti itu. Menurut saya seperti itu Bu Setiawati. Terima kasih, saya kembalikan. Terima kasih Bu Rama, bagus sekali, lengkap ya. Jadi kata Bu Rama itu budaya positif itu karena budaya itu adalah kebiasaan yang sering dilakukan. Karena ini adalah positif, berarti hal-hal yang baik yang kita lakukan di sekolah. Bagaimana nanti siswanya merasa senang, nyaman, dan di saat dia membuka gerbang sekolah, dia merasa bahagia untuk datang ke sekolah. Ada lagi teman-teman semuanya, rekan-rekan semuanya punya pendapat lain tentang budaya positif? Apakah kita sepakat dengan pendapat Bu Rama? Sepakat ya. Jadi nanti barangkali kita di sekolah kita terapkanlah budaya positif ini, agar nantinya anak datang ke sekolah dia dengan wajah senyum, dan dengan senyumanlah kita menantinya di sekolah ini. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Jadi budaya positif itu sendiri yaitu perwujudan dari nilai-nilai, keyakinan universal dan kebiasaan baik di sekolah yang berpihak kepada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Sekarang dari budaya positif itu pasti ada perubahan atau paradigma perubahan budaya positif. Ya, ada teman-teman semuanya punya pendapat apa itu paradigma perubahan budaya positif? Boleh Bu Ci, silakan. Bagi Bu Rama mic-nya. Baiklah, terima kasih Bu Setiawati. Saya coba menjawab. Apa itu perubahan paradigma budaya positif? Menurut saya, perubahan paradigma budaya positif adalah perubahan pola berpikir anak menjadi pribadi yang lebih disiplin tanpa harus ditakuti dengan sebuah hukuman atau hadiah yang diberikan. Jadi anak itu sudah memiliki disiplin diri tanpa dia takut untuk mendapatkan hukuman nantinya atau karena hanya sebatas ingin mendapatkan hadiah saja. Nah, jadi artinya paradigma budaya positif adalah bagaimana siswa tersebut menumbuhkan dirinya untuk bisa disiplin atau berubah ke arah yang lebih baik tanpa diiming-imingi hukuman ataupun hadiah. Mungkin itu. Terima kasih Bu Setiawati, saya kembalikan. Ya, bagus Bu Suci. Betul kata Bu Suci, perubahan paradigma budaya positif itu jadi anak-anak kita itu dia berubah bukan karena kita memberikan hukuman. Jangan sampai kita anak itu tuh dia berubah karena dia dihukum. Bahkan dia akan merasakan ketakutan dalam dirinya. Kenapa? Oh, saya kena hukum, takut besok akan seperti ini. Jadi dia memiliki rasa cemas dalam dirinya. Ya Bapak Ibu semuanya, jadi itu yang harus kita hilangkan. Dan jangan juga anak itu berubah karena dia hanya lantaran ingin mendapatkan hadiah. Ya, jadi karena diiming-imingi hadiah, dia berubah. Besoknya diulang lagi. Jangan sampai anak-anak kita karena hukuman dan hadiah dia melakukan sebuah perubahan.
Jadi boleh dilihat Bapak Ibu semuanya, paradigma budaya positif itu adalah kerangka pemikiran atau pandangan yang menekankan pada nilai-nilai positif dalam suatu budaya, sehingga akan tercipta saling menghargai dan membangun hubungan yang baik antara semua stakeholder pendidikan. Jadi ananda kita, jika dia sudah mengalami perubahan ke arah yang positif tanpa kita memberikan hukuman ataupun sebuah hadiah, dia akan berubah dengan sendirinya. Maka di antara kita dan siswa ataupun stakeholder yang ada di sekolah, maka kita akan tercipta saling menghargai. Baiklah, kita lanjutkan Bapak Ibu semuanya. Jadi perubahan atau paradigma budaya positif atau miskonsepsi yang salah, yang pertama itu ilusi guru mengontrol murid dengan cara yang salah, menghardik siswa, memarahi siswa tanpa menanyakan dulu apa masalah yang terjadi. Yang kedua itu ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Tidak boleh kita memaksakan apa yang kita inginkan. Ataupun kita sebagai guru seperti itu. Saya sebagai orang tua di rumah, walaupun saya memiliki hobi membaca puisi, saya tidak mengharuskan anak saya tersebut harus pandai membaca puisi. Jadi kita sebagai guru, kita tidak boleh memaksakan kehendak kita. Jadi kita itu tuh kalau seandainya anak kita di dalam kelas nanti dia berbuat salah, ya, ataupun dia melakukan penyimpangan, ya, ataupun nanti di dalam kelas kita nanti memiliki tugas, berikanlah porsi sesuai dengan anak-anak tersebut. Dan terakhir, ilusi bahwa membuat rasa bersalah mampu meningkatkan karakter, itu juga salah. Itu akan menjadikan sebuah ketakutan terhadap siswa kita. Jadi hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri untuk mewujudkan budaya positif. Ya, jadi kita sebagai guru, kita bisa mengontrol diri siswa kita untuk mewujudkan budaya positif tersebut. Dari budaya positif tersebutlah di sana nantinya akan tercapai sebuah disiplin positif. Karena kita sudah memberikan kebiasaan-kebiasaan kepada siswa kita, karena kita sudah membiasakan hal-hal baik yang terjadi di sekolah kita, maka terciptalah disiplin positif dengan sendirinya. Ada yang punya pendapat apa itu disiplin positif? Boleh? Ya, silakan Vinika. Baiklah, terima kasih. Menurut saya, apa itu disiplin positif? Menurut saya pribadi, disiplin positif itu adalah menumbuhkan kesadaran diri anak-anak atau peserta didik kita dari dalam diri sendiri tanpa ada hukuman ataupun sanksi yang kita berikan kepada anak. Sekian, terima kasih. Ya, betul ya, Bu Vinika tadi mengatakan ditumbuhkan dulu kesadaran dari dalam dirinya. Jangan sekali-sekali kita hanya memaksakan itu hanya berupa sebuah hukuman kepada siswa. Ya, kita tumbuhkan dulu, kita tanya dulu. Kita tanya secara pribadi, kita panggil dia. Setelah kita panggil, kita tanya, apa sih yang dilakukannya? Sehingga kita tahu, dia itu tuh tahu nggak dengan kesalahannya. Makanya itu akan terciptanya disiplin positif. Ada teman-teman yang lain punya pendapat? Berarti kita sepakat dengan Ibu Vinika? Iya, sepakat ya. Boleh kita lihat Bapak Ibu semuanya, disiplin positif itu menumbuhkan kesadaran dalam berperilaku. Ya, jadi jika anak kita sudah disiplin, contoh, kita menerapkan di sini sudah dari awal kita punya keyakinan kelas bahwa datang itu harus tepat waktu, kita tumbuhkan kesadaran dalam siswa kita agar dia tidak datang terlambat. Yaitu dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi internal tanpa ancaman ataupun sebuah hukuman. Jadi kita nggak harus memvonis anak tersebut. Kadang siswa kita itu datang terlambatnya, dia memiliki suatu masalah yang kita tidak tahu. Tiba di sekolah, dia sudah memiliki masalah, tambah lagi di sekolah, kita langsung menjudge mereka. Kita harus bertanya dulu, apa sih yang terjadi pada mereka? Kita tumbuhkanlah kesadaran itu. Kita panggil, kita tumbuhkan kesadaran dia. Apa yang dia lakukan, apakah baik atau tidak, apakah dia melanggar kesepakatan atau keyakinan kelas kita. Nanti di sanalah nanti terciptanya disiplin positif.
Disiplin positif itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Dari disiplin itulah nanti akan terciptanya sebuah kepatuhan. Jadi tadi kita membahas yaitu nilai-nilai kebajikan. Apa itu? Sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Yaitu yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Sesuai dengan Ki Hajar Dewantara mengatakan dalam kutipannya, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ini sebuah kutipan yang bermakna ya. Jadi merdeka seorang siswa itu tidak hanya terlepas dari sebuah perintah kita sebagai guru, tapi juga cakap buat memerintah diri mereka sendiri. Jadi dia itu untuk datang ke sekolah bukan karena perintah kita yang harus datang tepat waktu, tapi bagaimana dia mengelola diri mereka sendiri untuk memerintah dirinya bahwa dia memiliki tanggung jawab untuk tidak datang terlambat datang ke sekolah, baik mengerjakan tugas maupun dalam hal-hal lain yang diberikan mereka tanggung jawab untuk di sekolah ini. Lanjut, sesuai dengan kita sepakati, apa lagi yang berikutnya yang akan kita bahas? Apa itu kebutuhan dasar manusia? Ada yang punya pendapat? Kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia itu pasti memiliki kebutuhan, ya. Jangankan kita, siswa kita juga memiliki kebutuhan. Karena dengan kebutuhan dasar manusia mereka terlengkapi, makanya terjadinya dan terciptanya disiplin dan budaya positif tadi. Ada yang tahu Bapak Ibu apa itu kebutuhan dasar manusia? Boleh Bu Rama, silakan. Baik, saya mencoba menjawab. Kebutuhan dasar manusia, sebagai seorang manusia kita memiliki kebutuhan mungkin yang berbeda dengan yang lainnya. Akan tetapi jika ditanyakan kebutuhan dasar, menurut saya adalah kebutuhan untuk kita itu bertahan hidup. Kita membutuhkan makanan, kita membutuhkan minuman, serta kita dalam kehidupan sosial kita juga merasa ingin dianggap ada sebagai seorang individu, seperti itu Bu Setiawati. Jadi kebutuhan setiap orang itu berbeda, hanya saja kebutuhan bervariasi inilah yang nantinya akan harus kita penuhi agar terjadinya atau berlangsungnya suatu kehidupan kita. Terima kasih. Iya, bagus Bu Rama. Barangkali ada pendapat lain? Boleh Pak Agung? Boleh duduk Pak Agung. Baik, terima kasih Bu Tia. Apakah itu kebutuhan dasar manusia? Sesuai landasannya manusia itu makhluk sosial. Berarti landasan kebutuhan paling dasar manusia itu adalah berteman atau memiliki kelompok dalam suatu kehidupan. Iya, betul juga Pak Agung. Jadi kita ini nggak bisa hidup sendiri. Kita ini adalah makhluk sosial yang saling bekerja sama. Jadi menurut pendapat Pak Agung itu berteman. Ya, cobalah Bapak Ibu bayangkan, kita bayangkan terhadap diri kita sendiri dulu. Kalau seandainya kita datang ke sekolah ini merasa sendiri, mungkin kita maunya setelah mengajar pulang. Tapi di saat kita sudah memiliki keluarga, pasti kita merasa betah di sekolah, merasakan bahwa sekolah ini adalah rumah sendiri. Begitu juga dengan siswa kita di sekolah. Jika kebutuhan dasarnya terpenuhi, apalagi dengan mata pelajaran kita di kelas, dia merasa senang, dia merasa bahagia, dia merasa nyaman, dia merasa dihargai, dia merasa di kelas dia itu tuh bisa mengeluarkan pendapatnya sendiri tanpa harus terintimidasi. Bahkan anak kita merasa bahagia. Bahagia itulah yang nantinya akan terciptanya budaya dan disiplin positifnya di sekolah. Sehingga anak-anak kita di sekolah itu dia tidak akan melakukan pelanggaran. Bahkan dia di dalam kelas kita dia akan merasa betah, dia merasa nyaman. Bahkan dia akan menanti-nantikan, kapan ya Bu Tia itu datang lagi? Besok jam berapa ya dia ngajar? Bahkan dicatatnya di memori dia. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi kebutuhan dasar itu seperti yang dikatakan Bu Rama itu betul. Ada namanya kebutuhan bertahan hidup. Ada dia ingin mendapatkan kasih sayang di sekolah ini. Bahkan dia bukan hanya bebas tanpa sebuah aturan, dia juga ingin merasakan sebuah kebebasan. Dia ingin mendapatkan penguasaan, dan bahkan dia ingin mendapatkan kesenangan. Sekarang kita bahas satu-satu.
Kira-kira kalau kebutuhan untuk bertahan hidup, apa contohnya? Untuk seorang siswa kita. Ya Pak Fahri, boleh? Untuk bertahan hidup, kira-kira contohnya apa sebagai siswa? Jadi kita sebagai siswa bisa menanamkan budaya positif ini nanti di sekolah. Boleh. Oke, terima kasih Kak Tia. Menurut Bu Tia, menurut saya bertahan hidup seperti makan, minum, terus kasih sayang. Mungkin kasih sayang diberikan kepada peserta didik dari guru, seperti tidak langsung menjudge peserta didik tersebut, tidak langsung memberikan punishment kepada peserta didik. Terima kasih Bu Tia. Ya, berarti Pak Fahri menjawab 2 langsung ya. Jadi tadi kebutuhan bertahan hidup makan, minum. Cobalah kalau pagi itu dia tidak makan, kira-kira apa yang terjadi di kelas? Sakit. Terus dia baca kata orang juga galang-galangnya. Yang nyodanganya pelajaranku matematika, ekonomi, lama puta-puta lah di kepala anak awakku. Ya, dia akan merasakan tidak nyaman di antara perutnya dan cara berpikir dia di dalam kelas. Sehingga di saat itu tuh pasti dia akan meminta izin. Ya, izin sebentar Bu di dalam kelas. Dia keluar dulu, dia butuh bertahan hidup Bapak Ibu. Itulah rasa penghargaan kita kepada ananda kita. Bahwa tidak semuanya ananda-anda kita memiliki orang tua yang lengkap, yang paginya dibawa bekal atau bahkan sudah disediakan oleh orang tuanya. Itu yang harus kita pahami. Kasih sayang anak-anak kita walaupun sudah memiliki orang tua yang lengkap, bahkan atau tidak memiliki orang tua yang lengkap, dia membutuhkan kasih sayang. Ataupun dari kita, dibedakan saja dia dengan teman di sebelahnya ataupun teman sekelasnya, itu akan menjadi kecemburuan sosial yang membuat dia merasa terbedakan dengan yang lainnya. Jangan sampai itu terjadi Bapak Ibu semuanya. Karena dengan ada kasih sayang kita, itulah yang membuat dia nyaman. Lanjut, kebebasan, kira-kira apa contohnya? Oh ya, Pak Fahri lagi boleh? Kayaknya di bidang Pak Fahri kali ini. Terima kasih Bu Tia. Saya izin menambahkan, kebebasan menurut saya mungkin kebebasan peserta didik dalam menyampaikan pendapat. Kebebasan dalam menyampaikan pendapat, iya. Seperti kita sebagai guru mengajak peserta didik untuk berdiskusi. Kadang-kadang ada guru ini yang tidak mau mendengarkan peserta didiknya, langsung memberikan judge atau punishment ke peserta didik sesuai yang disampaikan oleh Bu Tia tadi. Kita tidak boleh langsung memberikan hukuman ke peserta didik atau tidak boleh langsung memberikan judge atau punishment ke peserta didik. Terima kasih Bu Tia. Iya, bagus sekali, betul ya. Bagus sekali ya Pak Fahri, kebebasan dalam mengeluarkan pendapat. Apa salahnya di saat ananda kita mengeluarkan pendapat? Bagus, anandaku sayang. Dia udah merasa bahagia dia. Betul atau salahnya nanti kita kaji. Yang namanya belajar tidak selalu perfect dan sempurna. Pasti ananda kita tertatih-tatih untuk mendapatkan nilai yang sempurna. Kita puji dia dulu. Yang pertama pujian itu kenapa? Karena dia berani mengeluarkan pendapat. Ya, dia berani berbicara di hadapan teman-temannya. Itu sudah kebahagiaan yang luar biasa itu. Pernah saya menghadapi seorang siswa, di saat orang tuanya curhat dengan saya, satu hal Bu yang buat saya bangga, anak saya berada di sekolah ini, semua gurunya di saat dia berbicara, ya ananda sayang, kata-kata sayang saja itu sudah kebahagiaan bagi anak-anak mereka. Ya, apalagi kita memberikan penghargaan berupa punishment-nya, tidak berupa hadiah, pujian. Lanjut, penguasaan. Ada yang bisa mengeluarkan pendapatnya? Kira-kira contohnya apa di sini? Boleh Bu Ci? Terima kasih Bu Tia. Baiklah, saya mencoba untuk menjawab penguasaan sebagai kebutuhan dasar manusia. Siswa kita juga ingin penguasaan seperti kata penguasa. Ya, penguasa berarti di sini kita dapat memaknai yaitu memimpin. Jadi dia juga ingin rasa untuk memimpin atau mungkin rasa untuk diakui. Nah, keberadaannya diakui, pendapatnya diakui, kemudian keinginannya juga bisa dikabulkan mungkin dengan memberikan pilihan kepada anak-anak kita untuk mengekspresikan dirinya atau semakin berkembang melalui ekstrakurikuler yang ada di sekolah
sehingga dia juga bisa menambah percaya dirinya, sehingga dia merasa oh saya ada loh dan saya bisa, ternyata dibandingkan teman-teman yang lain juga. Mungkin itu pendapat saya. Terima kasih Bu Tia. Ya, terima kasih Bu Uci. Betul sekali ya, penguasaan. Jadi ananda kita itu kita biarkan dia mengeksplor dirinya sendiri, mengeluarkan pendapatnya, atau dia memilih. Kalau seandainya seperti di sekolah kita ekstrakurikuler mana yang dia mau, ya diberikan kebebasan seperti itu. Organisasi apa yang akan dipilihnya, diberikan kebebasan dia seperti itu. Di saat dia meminta izin kepada kita sebagai walas, Bu saya izin, saya ikut kegiatan ini, bagus ya, diberikan dia kepercayaan diri, sehingga dia memiliki rasa kepercayaan itu, sehingga dia memiliki kebutuhan dasar penguasaan di sini. Lanjut yang terakhir, kesenangan. Ada yang bisa memberikan pendapat apa kira-kira contoh kesenangan di sini yang dimaksud? Kesenangan seperti apa yang diinginkan oleh peserta didik kita sehingga terpenuhilah kebutuhan dasar manusia mereka. Boleh Bu Ci? Baiklah, terima kasih Bu Tia. Mungkin kesenangan yang diharapkan oleh siswa-siswi kita, peserta didik kita adalah seperti yang dikatakan Pak Agung tadi, kalau siswa-siswi kita itu juga butuh yang namanya berteman. Jadi dia bebas untuk berteman dengan siapa saja, dari tingkat kelas mana saja yang dia inginkan. Jadi tanpa harus dikekang-kekang, suku ini harus berteman dengan suku ini, orang seperti ini harus berteman dengan orang seperti ini. Jadi dia diberikan kebebasan untuk berteman dengan siapa saja. Kemudian kesenangan dalam belajar tentunya dengan cara kita sebagai guru untuk memberikan metode-metode belajar yang bervariasi. Mungkin bisa dengan games atau dengan metode ice breaking seperti yang Bu Tia lakukan tadi. Jadi anak-anak mendapatkan kesenangan dalam belajar. Jadi tidak hanya kaku mendengarkan materi saja kemudian mengerjakan latihan, tapi dia juga bisa melakukan berbagai macam hal lainnya sehingga dia menjadi senang dalam belajar. Mungkin itu. Terima kasih Bu Tia. Terima kasih Bu Suci. Betul sekali ya. Kesenangan yang dimaksud di sini, kalau untuk dalam belajar kita hanya dengan metode ceramah saja. Mungkin kita bisa menciptakan metode pembelajaran yang bervariasi dengan teknik-teknik yang berbeda-beda, dengan ice breaking, dengan game. Otomatis anak kita pasti akan senang pada saat menerima pembelajaran dari kita. Jadi pembelajaran kita itu tidak monoton. Terus kesenangan dalam hal di sekolah ini, dia bisa berteman dengan siapa saja tanpa harus dia dibully. Ya Bapak Ibu semuanya. Jadi dengan terpenuhi kebutuhan dasar manusia ini, anak kita akan merasa sebuah kebahagiaan yang nantinya akan terciptanya budaya dan disiplin positif di sekolah ini. Kebutuhan dasar. Apabila kebutuhan dasar tidak terpenuhi, siswa akan cenderung melakukan hal-hal yang melanggar peraturan dan tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Jadi diingat Bapak Ibu, jika kebutuhan dasar yang 5 tadi tidak terpenuhi, maka akan terjadinya pelanggaran-pelanggaran. Jadi selain dari anak paham terhadap kita dahulunya yang harus paham apa sih yang dibutuhkan oleh siswa kita. Dalam budaya positif tersebut, kebutuhan dasar ini harus dipenuhi untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan peserta didik. Ketika kebutuhan dasar mereka terpenuhi, peserta didik akan lebih termotivasi dan mampu berpartisipasi secara aktif dalam proses belajar. Jadi Bapak Ibu semuanya, teori motivasi perilaku manusia. Di sini dapat kita lihat, memahami motivasi di balik perilaku manusia adalah kunci dalam menciptakan lingkungan belajar yang positif. Jadi kita harus paham dulu Bapak Ibu, bagaimana sih perilaku anak-anak didik kita agar nantinya lingkungan belajar kita menjadi positif dan kondusif. Berikutnya, perilaku manusia itu didorong oleh kebutuhan dan keinginan untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi, kita selama ini sudah mengenal kata-kata motivasi. Motivasi itu sendiri dibagi atas 2, ekstrinsik dan maupun intrinsik. Kalau ekstrinsik berarti kebutuhan itu dari luar. Kalau itu terjadinya dari dalam. Kalau ekstrinsik itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau sebuah hukuman. Ya, dia melakukan sesuatu hanya karena takut
itu dia tidak nyaman atau sebuah hukuman, dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, ya. Jadi dia melakukan itu seperti itu. Tapi kalau itu terjadi dari dalam dirinya, maka anak tersebut menjadi orang yang bisa menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi Bapak Ibu semuanya, kalau dapat kita memberikan sebuah motivasi, motivasilah anak itu dari dalam dirinya, sehingga semua kejadian atau perilaku mereka itu mereka sadar dengan sendirinya, bukan dari luar, bukan karena apa-apanya atau ada apanya. Jadi memotivasi seorang siswa tumbuhkan dari dalam diri mereka agar tumbuhlah percaya diri dan rasa menghargai terhadap guru. Sekarang, apa beda hukuman dan konsekuensi? Ya, jadi kita sering kadang-kadang ini hukuman atau konsekuensi ya. Jadi kita putuskan dulu di sini. Kita ini memberikan hukuman atau konsekuensi. Karena untuk menjadikan sekolah kita menjadi bisa berbudaya positif ataupun disiplin positif, kita tidak boleh memberikan hukuman kepada anak-anak kita. Jadi untuk itu kita bedakan dulu. Boleh Aulia menunjuk ya, apa itu hukuman dan konsekuensi, apa perbedaannya? Baiklah, terima kasih kepada Ibu Tia. Secara garis besar yang saya tahu, hukuman itu biasanya merujuk pada tindakan atau sanksi yang diberikan sebagai respon terhadap perilaku yang tidak diinginkan atau melanggar aturan hukum. Sedangkan kalau konsekuensi di sisi lain adalah hasil atau efek yang muncul dari suatu tindakan atau keputusan. Iya. Ada pendapat lain? Boleh Pak Agung? Boleh. Boleh. Ya, karena ini harus diskusinya harus alot. Kenapa? Karena kita kadang di sekolah ini merasa ini konsekuensi, padahal kita berikan hukuman terhadap siswa. Baik, izin Bu Tia Ya. menambahkan sedikit jawaban tadi. Bedanya menurut saya antara hukuman dengan konsekuensi. Kalau hukuman itu menurut saya sifatnya spontan. Itu muncul tiba-tiba ketika kita ada siswa terlambat. Oh, kamu terlambat, hukumannya silakan langsung. Misalnya kok push up atau berdiri hormat ke tiang. Dan lalu sifatnya juga paksaan, tidak disetujui oleh antara kedua belah pihak, antara siswa dengan guru. Kalau konsekuensi itu sesuatu yang sudah disepakati. Jadi kalau misalnya ada kasus, seandainya nanti kamu terlambat besok, maka kita sepakati kamu nanti akan bagaimana itu. Seperti itu menurut saya. Terima kasih Pak Agung, betul sekali Bu Aul dan Pak Agung ya. Jadi hukuman itu rata-rata kita berikan kepada siswa karena spontanitas, paksaan diri kita sendiri berlaku ya. Oh, maksudnya kita sebagai guru merasa tindakan kita yang benar. Kita memaksakan apa yang kita mau ya. Tapi kalau konsekuensi, setelah kita membuat keyakinan bersama siswa kita, keyakinan kelas, dia melanggar dari keyakinan yang mereka buat, itulah konsekuensi. Ya Bapak Ibu semuanya, boleh kita lihat di sini. Nanti dari hukuman itu, ini ada konsekuensi dan ada restitusi. Sekarang kita bahas dulu hukuman. Seperti yang sudah dibilang Bu Aul dan Pak Agung, benar sekali. Hukuman itu tidak terencana, tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Mereka tidak merasa dilibatkan. Pernah enggak Bapak Ibu disuruh dia terlambat langsung menghormat bendera, padahal dia tidak dilibatkan? Apakah dia senang atau tidak senang, ataupun dia merasa hari ini kebutuhan dasarnya sudah terpenuhi baik dari orang tuanya ataupun kita sebagai guru? Ya, bersifat satu arah saja. Yang merasa benar itu kita saja sebagai guru. Itu yang tidak boleh. Berupa hukuman fisik atau psikis, itu yang juga sangat dilarang. Karena kita tidak tahu juga anak-anak kita punya penyakit apa. Ternyata di saat kita sudah memberikan sebuah hukuman fisik, terjadi sesuatu sama mereka. Itu fatal sekali Bapak Ibu. Jadi kita sebagai guru ini lebih banyaknya itu mengayomi, saling bertukar pendapat terhadap siswa kita. Di saat dia melakukan pelanggaran, kita lebih banyak bertanya. Jangan sampai ego kita saja yang kita ikuti. Kalau konsekuensi terencana dan disepakati, ya sudah hasil keputusan bersama dari semua yang dilakukannya
sudah ada kesepakatan jika dia melakukan pelanggaran ini. Ya, murid dibuat tidak nyaman. Sikap guru juga selalu memonitor murid. Tetap sama. Tapi kalau seandainya itu udah jalan akhir karena sudah berdasarkan kesepakatan kelas, nggak apa-apa kita memberikan sebuah konsekuensi yang sudah dilanggarnya, tapi tidak berupa hukuman, baik fisik ataupun psikisnya. Nanti setelah itu, kalau seandainya anak-anak kita masih melakukan juga, kita lakukan nanti restitusi. Ya, di sini kita menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Ya, kita koreksi dulu kepada anak-anak kita, kenapa dia berbuat seperti itu, apa alasannya. Ya, kita tanya kepada mereka pelanggaran dari keyakinan kelas mana yang dilanggarnya. Terus nantinya restitusi itu proses kolaboratif yang mengajarkan pada murid untuk mencari solusi sendiri. Bukan kita yang menciptakan solusinya, tapi mereka yang menyadari apa solusi dari permasalahan mereka. Sekarang saya ada soal, Bapak Ibu, soal yang sering terjadi di sekolah kita ataupun di sekolah lain. Tapi saya nggak tahu poin mana yang sudah terjadi di sekolah kita. Ya, kadang-kadang dari semua soal ini ada yang nggak, ada yang ada. Ya, kita putuskan di sini. Kita ini misalnya nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu apakah kita memberikan sebuah konsekuensi atau sebuah hukuman kepada siswa kita? Hukuman. Ada yang bisa memberikan alasan kenapa itu berupa hukuman? Boleh, Bu Rama, silakan. Baik, Bu Setiawati. Nah, kalau tindakan gurunya mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, sesuai penjabaran sebelumnya bahwasanya hukuman itu adalah satu arah. Nah, kita nggak tahu sebenarnya kenapa siswa itu terlambat. Apakah dia terlambat bangun atau karena ada masalahkah di rumahnya seperti itu. Kita tidak tahu alasannya. Kemudian kita langsung saja ketika dia terlambat kita suruh dia mencatat 100 kalimat ini. Otomatis yang kita berikan itulah sebuah hukuman. Karena kenapa? Itu karena merasa kita betul, siswa itu yang salah. Jadi karena kesalahan yang dia lakukan, kita memberikan dia suatu punishment bahwasanya kamu salah, kamu harus mengerjakan ini. Tanpa kita mempertimbangkan alasan apa dia bisa terlambat seperti itu. Jadi menurut saya itulah hukuman. Terima kasih. Yang lain punya pendapat berbeda? Sepakat kita bahwa tindakan kita kalau menyuruh anak tidak akan terlambat lagi termasuk sebuah hukuman? Iya, ini berupa hukuman. Kenapa? Hanya satu arah saja, kehendak kita saja, tanpa mempertimbangkan perasaan siswa. Ya, tanpa bertanya dulu kenapa dia terlambat. Lanjut. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Sepakat hukuman? Sepakat. Alasannya sama juga. Ya, kita memberikannya berupa fisik. Ya, kita kan nggak tahu anak kita tadi udah makan apa belum. Ya, tiba-tiba dia terlambat hadir di sekolah, kita sudah memberikan dia hukuman langsung saja mengelilingi lapangan. Pingsan dia Bapak Ibu, kita juga yang teraniaya. Jadi jangan sampai kita sesekali memberikan sebuah hukuman kepada anak-anak kita tanpa kita pernah membuat keyakinan atau kesepakatan kelas. Lanjut, yang ketiga, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini kalau masa pandemi ya. Jadi waktu masa pandemi, anak-anak kita tiba-tiba dia nggak bawa ataupun dia sedang sakit. Ya, dia kadang-kadang sedang flu nih. Dia kebetulan kita punya, langsung saja kita menyuruhnya untuk menggunakan masker. Kira-kira ini berupa hukuman atau konsekuensi? Hukuman, ya. Masa iya kita langsung menyuruh dia push up ya? Hanya gara-gara masker, ya. Kadang dia karena tahu penyakitnya tidak berbahaya, ya. Atau mungkin di saat pandemi, walaupun di saat pandemi kita punya kebijakan juga waktu di saat itu kita meliburkan anak-anak sekolah. Jadi kita nggak harus langsung menghukumnya berupa fisik. Lanjut, mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Jadi di saat kita di awal membuat kesepakatan kelas ada rasa saling menghargai, ya,
Jadi di saat teman yang melakukan sebuah kesalahan, kita berikan dia ganti kertas temannya. Jangan sampai dia hanya mencoret-coret kertas temannya, justru kita suruh dia beli buku 1 kodi. Itu berupa hukuman jadinya. Tapi jika dia hanya menggantikan kertas temannya, itu hanya berupa konsekuensi agar dia bisa menghargai temannya. Lanjut, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi ya Bapak Ibu semuanya, karena dia itu tanggung jawabnya, ya. Karena kita kan juga udah buat kesepakatan kelas saling menghargai, tanggung jawab. Di sini rasa tanggung jawabnya. Kenapa? Dia sudah menumpahkan, berarti dia harus membersihkan. Lanjut, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Maksudnya seperti ini ada kesalahan ya, kesalahan penulisan saya. Maksudnya murid disuruh tidak memakai sepatu. Jadi dia dibiarkan kakinya nyeker gitu bahasanya ya. Dibiarkan kakinya telanjang aja di sekolah. Berarti kan kita membuli dia secara tidak langsung gitu ya, psikisnya, menghukumnya. Termasuk apa ini? Hukuman. Karena ini ada beban berat di dirinya. Pada saat dilihat sama teman-temannya, kenapa kamu gak punya sepatu? Akhirnya dia malu, terjadi pembulian. Makanya jangan sesekali Bapak Ibu kita sebagai guru langsung hanya memberikan sebuah hukuman kepada anak-anak kita. Ya, mana tahu sepatunya basah. Ya, hari hujan kemarin. Ya, jadi kalau seandainya hari hujan, ya udah, anak-anak boleh masuk ya. Jadi tidak dibiarkan pula dia di sekolah ini berbeda dari teman-teman dia yang lain. Lanjut, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi atau hukuman. Oh, ini perdebatan panjang ya. Boleh uji dulu pendapat. Terima kasih Bu Tia. Mungkin ini agak menjadi pendapat ya karena tadi ada juga lari yang kita sepakati kalau itu hukuman. Sekarang lari juga tapi kita sepakati sebagai konsekuensi. Mungkin Bapak Ibu juga ada yang bilang kalau ini hukuman. Tapi menurut saya ini konsekuensi karena ini saat pelajaran PJOK. Jadi kalau saat pelajaran PJOK itu juga bisa namanya pelajaran PJOK. Jadi anak bersemangat untuk mengolah tubuhnya, untuk mengeluarkan keringatnya. Jadi kalau disuruh 2 kali keliling lapangan basket yang tidak sebesar lapangan bola, itu masih hal yang wajar dan mungkin itu sudah menjadi kesepakatan dengan guru PJOK karena ini pelajaran PJOK. Tapi akan berbeda halnya mungkin kalau pelajarannya mungkin matematika seperti pelajaran saya. Mungkin itu aja pendapat saya Bu Tia. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Suci. Ada pendapat berbeda? Sama? Sepakat? Karena tadi terjadinya keyakinan kelas di kelas bahwa jika terlambat ya, dia karena materinya adalah pembelajarannya adalah pembelajaran olahraga. Makanya jika terjadi kesepakatan kelas, maka itu jatuhnya terhadap konsekuensi. Baiklah Bapak Ibu, di sini ada 5 posisi kontrol guru. Ya. Jadi yang pertama ada guru itu sebagai penghukum. Yang kedua, guru itu ada sebagai teman. Yang ketiga, pembuat merasa bersalah. Yang keempat, guru itu ada sebagai pemantau. Dan yang terakhir, guru itu adalah sebagai manajer. Yang paling dilarang di sini, Pak, posisi mana rasanya yang tidak boleh? Penghukum. Jadi kita sepakati di sekolah kita tidak ada hukuman lagi untuk siswa. Sepakat? Boleh Bapak Ibu lihat semuanya? Ya. Kalau sebagai penghukum, yang pertama nada suara guru itu tinggi. Ya, apalagi kalau akhir bulan. Ini sering terjadi ini. Ya. Lanjut, murid mungkin marah, dendam ataupun bersikap agresif. Disinilah terjadi kesalahpahaman antara guru dan siswa. Lanjut, menyalahkan orang lain. Itu yang sering terjadi. Pembelaan diri akhirnya menyalahkan orang lain. Membuat rasa bersalah. Nada suara guru memelas. Ya, demi mengorek sebuah informasi, kita menjadi pembuat rasa bersalah. Lanjut, halus, lembut, ya.
Itu sering terjadi jika kita sebagai wali kelas ataupun sebagai guru BK ataupun saya sendiri sebagai wakil kepala sekolah. Murid akan merasa bersalah, murid akan merasa gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Terus menyembunyikan, menyangkal, bahkan dia berbohong jika informasi tersebut tidak bisa kita korek dari anak tersebut. Lanjut, sebagai teman, nada suara akrab, ya itu sering terjadi di sekolah kita. Karena apa? Kita sering dekat dengan siswa, ya dekat dalam artian ada batas kewajarannya, ramah, sering bercanda. Terus murid akan merasa senang dan akrab dengan guru itu, ya dari jarak 3 kilo tuh udah tahu dia, ini Mami Tia ini, ya karena saking akrabnya. Murid hanya mau mendengar guru tertentu karena dia merasa dekat sama guru ini, makanya terjadi pilih-pilih kasih jadinya ya. Terus murid akan tergantung pada guru tersebut, dia tidak bisa berdiri sendiri. Lanjut, pemantau atau mengawasi, nada suara datar, bahasa tubuh formal, berbicara sesuai dengan catatan dan fakta. Lanjut, memberi konsekuensi, menyesuaikan bila diawasi, ya. Dan yang terakhir, inilah yang paling bagus kita sebagai guru, sebagai manajer, ya. Suara halus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid, guru membantu siswa bertanggung jawab, mencari solusi atas masalah yang ada, dan yang terakhir menguatkan watak dan karakter siswa. Jika bisa kita menjadi guru sebagai manajer, bahkan posisi kontrol guru mana yang ananda kita, pasti dia akan mendengarkan apa yang kita bicarakan, bahkan yang apa kita nasihati, ananda tersebut pasti akan mendengarkannya. Di sini yang perlu Bapak Ibu pahami, di sini ada perilaku kontrol negatif dan perilaku kontrol positif sebagai penghukum. Itu perilaku kontrol guru yang negatif. Kenapa? Kita hanya satu pihak saja. Kalau yang kedua, pembuat merasa bersalah, kadang demi mengorek informasi, kita hanya menggunakan segala cara agar ananda kita itu merasa bersalah. Yang kita takutkan, psikisnya terganggu, ya dia merasa gak nyaman, dia merasa bersalah, dia merasa sedih. Makanya yang dua ini kalau dapat tidak ada dalam diri kita. Tapi perilaku kontrol positif, kita sebagai teman, kita sebagai pemantau, ya, dan kita sebagai manajer, itu kontrol diri yang harus ada pada diri kita. Ini contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Yang pertama yaitu sebagai penghukum. Seperti tadi ada contoh Pak Agung bilang, hormat kepada bendera selama 1 jam. Itu sebagai penghukum. Pembuat merasa bersalah, beberapa kali ibu bapak harus beritahu kamu, tetapi kamu selalu membuat kecewa ibu bapak. Padahal kita hanya pingin ananda itu berubah, tapi tanpa kita sadari, besoknya anak itu merasa dirinya merasa bersalah. Lanjut, berikutnya contoh sebagai teman. Ayo dong ikuti peraturan sekolah, tolong bantu bapak ibu sekali ini saja. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan berbuat ini lagi. Karena kita menganggap dia sebagai teman, jadi merasa dekat. Sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah beberapa kali, kamu tahu konsekuensinya, setelah ini jangan terlambat lagi. Itu posisi kontrol sebagai pemantau. Dan terakhir sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Jadi kita bertanya dulu, ya. Jadi kita korek informasi dulu sama dia dan kita tanya kesadaran mereka, apakah dia tahu dengan apa yang dia lakukan, ya. Kira-kira bagaimana cara mereka untuk memperbaiki kesalahannya. Bukan kita yang memberikan solusi, tapi mereka sendiri yang tahu solusi mereka. Sekarang saya bertanya kepada Bapak Ibu semuanya, boleh? Bu Finika tahu kalau posisi kontrol apakah dianggap ini Bu Finika nih? Saya kecewa sekali dengan kamu. Tadi ada 5 posisi kontrol, yang mana yang ini? Saya kecewa sekali dengan kamu. Tadi ada penghukum, pembuat apa Pak Mari? Izin Bu Tia, Ya. kalau menurut saya rasa kecewa sekali dengan kamu ini membuat rasa bersalah. Iya. Jadi siswa itu merasa bersalah dengan dirinya sendiri.
sehingga dia tidak bisa mampu membahagiakan dirinya sendiri atau orang lain. Iya. Terima kasih Bu Tia. Membuat dia merasa sedih sehingga dia kecewa. Kita mengatakan kata-kata saya kecewa sekali dengan kamu, sehingga anak tersebut merasa bersalah. Ya, lanjut, coba berikutnya. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Kira-kira posisi kontrol apa? Apa Bu Uci? Menurut saya ini adalah posisi guru sebagai manajer. Ya, alasannya Bu Uci? Karena di sini gurunya menanyakan apa rencana untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi mengajak anak untuk berdiskusi. Jadi dia tidak membuat keputusan sepihak saja gitu. Ya, ditanyanya solusi kepada siswanya, bukan gurunya yang menetapkan. Ya, bagus. Terakhir, kayaknya Bu Marina Yaya ini tahu nih. Kamu tidak akan pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Posisi kontrol apa itu? Ya, dari nadanya kita tahu ini. Terima kasih Bu Tia. Ya, Jadi kamu tidak akan pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Menurut saya ini posisi kontrol guru sebagai penghukum. iya, betul. Penghukum, ya. Baru dia nilainya tidak lengkap, baru dia tidak mengerjakan tugas, kita langsung menjudge mereka. Ya, jadi posisi penghukum ini kalau dapat dan selamanya sebagai guru kita hindari. Baiklah Bapak Ibu semuanya, kita lanjut keyakinan kelas. Di saat awal pembelajaran maupun tahun ajaran baru Bapak Ibu semuanya, kita harus membuat keyakinan kelas dulu dengan siswa kita, agar nantinya kesepakatan kelas, budaya positif dan disiplin positif serta posisi kontrol guru kita sebagai guru itu pasti akan terjalankan. Pernah ada Bapak Ibu yang membuat keyakinan kelas di awal PBM? Pernah ya? Ada ya? Iya. Dulu saya sebelum mengikuti CGP, bagi saya namanya dulu kontrak kerja. Ya, agak bahasanya agak gimana gitu ya. Agak terlalu tegang anak-anak mendengarnya. Tapi ternyata saya sudah melakukan, tapi kadang sepihak yang saya lakukan. Sejak saya mengikuti CGP ini, ternyata namanya keyakinan kelas. Yang itu tuh datangnya dari diri siswa. Boleh silakan Bu Rama, keyakinan kelas. Baik, terima kasih Bu Setiawati. Nah, sama halnya Bu Setiawati, dulu itu kita berpikiran bahwasanya sebelum kita mulai pembelajaran kita harus bikin kontrak pembelajaran. Kalau saya itu namanya kontrak pembelajaran Bu Setiawati. Jadi kontrak pembelajaran itu cenderung dari kita. Anak tidak boleh terlambat, kemudian mengumpulkan tugas tepat waktu, dan kemudian tidak boleh meribut. Akan tetapi seiring berjalannya waktu kita dapat pemahaman, kita dapat pelatihan juga bahwasanya kontrak pembelajaran yang kita lakukan itu merupakan suatu keyakinan kelas yang seharusnya kita sepakati antara kedua belah pihak. Kita sebagai pihak guru dan siswa sebagai pihak peserta didik kita. Nah, dari hanya siswa tidak boleh terlambat, sekarang kita ubah. Bagaimana jika anak-anak terlambat? Jadi mereka yang mencari solusinya. Jadi semua tampungan aspirasi itu berasal dari mereka. Sehingga nantinya jika ada konsekuensi yang akan kita berikan, mereka sadar bahwasanya inilah yang harus kita sepakati sebelum pembelajaran seperti itu. Jadi menurut saya keyakinan kelas itu adalah suatu nilai-nilai atau di mana dia itu hal-hal prinsip yang kita sepakati bersama siswa kita antara kedua belah pihak, peserta didik dengan guru, sehingga nantinya terjadinya suatu pemahaman bahwasanya ini loh keyakinan kelas kita yang sudah kita sepakati seperti itu. Terima kasih Bu Setiawati. Terima kasih Bu Rama. Betul ya. Jadi di saat awal pembelajaran kita buatlah sesuatu yang harus kita sepakati. Jangan sampai di dalam pembelajaran kita ada hal-hal nantinya dilanggar oleh siswa. Tapi itu berdasarkan hasil pemikiran mereka, bukan sepihak dari kita. Harus dari mereka. Mereka berhak mengeluarkan pendapat. Ya. Seperti kebutuhan dasar manusia tadi, bahwa mereka kita berikan pendapat masing-masing. Nanti kita sepakati bersama. Keyakinan kelas itulah yang akan menjadi kesepakatan kelas. Jadi keyakinan kelas adalah peraturan tertulis yang berisikan nilai-nilai kebajikan universal
yang disepakati bersama untuk mencapai suatu tujuan agar nanti pembelajaran kita dapat menyenangkan siswa. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Barangkali Bapak Ibu sudah ada yang mempraktekkan di kelasnya masing-masing. Yang pertama bersifat abstrak berupa pernyataan universal. Lanjut dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat. Ya, gak usah panjang-panjang. Nanti jadi berupa hafalan pula dia. Sedikit, misalnya tanggung jawab, saling menghargai, sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah, sehingga mudah diterapkan. Ya. Lanjut, semua warga sekolah atau kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas atau sekolah. Tidak boleh pilih kasih. Semua anak berhak mengeluarkan pendapat. Kalau saya di kelas saya, khusus mata pelajaran ekonomi, saya berikan dia sticky note masing-masing. Dia menempel di depan papan tulis, dibuatnya. Jadi dia mengeluarkan pendapat sehingga kita memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ini contoh yang sudah saya lakukan di kelas. Ya Bapak Ibu, jadi anak-anak itu kita berikanlah kebebasan. Apa yang dia mau, yang nantinya menjadi kesepakatan kita bersama. Ya, ini yang sudah kami sepakati. Yang pertama, bekerja sama, menjaga kebersihan kelas, saling peduli, menghargai dan membantu satu sama lain, disiplin, datang tepat waktu, dan ada 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Dan yang terakhir, ini materi saya yang terakhir, dari sekian banyak tadi, di restitusi inilah akhir dari permasalahan yang kita hadapi. Pemecahannya bagaimana? Disinilah kita membahasnya. Jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga bisa kembali ke kelompok dengan karakter yang lebih baik. Ya, bagaimana dia menyadari kesalahannya? Nanti karakternya terbentuk sendiri karena dia sendiri yang mau merubah dirinya. Langkah-langkah segitiga restitusi. Satu, ada namanya menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Bagaimana cara kita menstabilkan identitas? Kita tanya sama anak tersebut. Jangan langsung berupa hukuman. Ya, kalau seandainya nanti ada permasalahan, kita panggil dia secara pribadi. Memvalidasi tindakan yang salah. Kenapa dia melakukan hal tersebut? Perlu kita ketahui. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas mana yang dilanggarnya? Apa solusi dari permasalahan tersebut? Sekarang saya punya kasus. Belum lagi ya. Ini menstabilkan identitas ya. Menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Contoh, berbuat salah itu wajar. Jadi nggak langsung kamu membuat kesalahan aja terus. Nggak boleh seperti itu Bapak Ibu. Kita tetap memberikan dia dukungan dulu. Ya, kita berikan dia dukungan. Berbuat salah itu wajar Ananda. Lanjut, tidak semua manusia yang sempurna. Ibu atau bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Ya, itu menstabilkan validitas. Lanjut, validasi tindakan yang salah. Ya, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Ya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Itulah contoh dari validasi tindakan yang salah. Lanjut, yang terakhir, menanyakan keyakinan. Ya, berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik dari dalam dirinya. Sehingga nanti anak tersebut ya ada apa keyakinan kelas kita, sehingga dia tahu keyakinan kelas mana yang dilanggar. Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Ya, sepakati apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu. Kita tanya juga apa yang mereka mau. Dan yang terakhir, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Di sini ada kasus saya sendiri mengalami di kelas. Kebetulan saya mengajar juga di kelas 12 MIPA 2. Ya,
Saya adalah guru mata pelajaran ekonomi. Pada saat jam pelajaran saya mau habis, saya membagikan nilai ulangan harian. Pada saat bel berbunyi, tiba-tiba saya melihat salah satu murid yang bernama Salsa sedang menangis sendirian di dalam kelas. Saya menghampiri Salsa dan mengajak berbicara. Ternyata Salsa menangis karena tadi Kayla sempat mengejek Salsa karena nilai ulangannya lebih rendah dibandingkan nilai yang didapat Kayla. Saya sebagai guru merasa bahwa ada keyakinan kelas yang tidak diikuti oleh Kayla. Dan akhirnya sepulang sekolah saya mengajak Kayla untuk berbicara. Jadi untuk mengatasi masalah tersebut, nanti saya akan menampilkan sebuah video yang sudah saya lakukan. Bagaimana cara saya untuk menyelesaikan masalah ini melalui segitiga restitusi. Pertanyaan saya, tadi saya sudah menceritakan kepada Bapak Ibu tentang cara menghadapi atau menyelesaikan masalah segitiga restitusi. Sekarang pertanyaan saya, bagaimana cara menstabilkan identitas jika Bapak Ibu menghadapi permasalahan yang saya hadapi? Boleh Bapak Ibu? Bu Binika bisa? Boleh, silakan. Baiklah, terima kasih Ibu Tia. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari kasus Kayla dan Salsa tadi mengenai menstabilkan identitas, di mana kita tidak boleh langsung menyalahkan Kayla atas apa yang terjadi terhadap Kayla dan Salsa, tetapi kita harus memanggil Kayla dulu, memanggil Kayla lalu menanyakan apa kesalahannya. Tidak boleh langsung menjudge atau menghukum Kayla, dan kita memberikan suatu suatu masukan bahwa sebenarnya Kayla wajar atau tidak, bahwa Kayla ini seorang manusia pasti pernah melakukan kesalahan, begitu juga dengan guru. Nah, wajar Kayla melakukan itu, tetapi kita memberitahukan kepada Kayla bagaimana menyelesaikan permasalahan Kayla dan Salsa tersebut. Menurut saya begitu ya Ibu Tia, terima kasih. Terima kasih Bu Binika, bagus sekali. Berarti sudah bisa menerapkan di sekolah kita bagaimana cara menstabilkan identitas jika kita menghadapi sebuah kasus. Lanjut, bagaimana validasi tindakan yang salah, cara menyelesaikannya? Boleh Puji? Terima kasih Bu Tia. Mungkin setelah tadi kita tanyakan kenapa Kayla dipanggil, mungkin untuk validasi tindakan yang salah ini kita bisa tanyakan ke Kaylanya. Coba ceritakan kenapa ini bisa terjadi, apa awal mulanya terlebih dahulu. Jadi anak merasa, oh saya tidak dijudge, saya ingin guru saya ingin tahu dari, kalau kata anak sekarang POV gitu ya, dari sisi saya itu ceritanya seperti apa. Jadi anak merasa nyaman untuk menceritakannya nanti, sehingga kita sebagai guru bisa tahu oh kejadiannya seperti apa sebenarnya. Jadi itu, terima kasih Bu Tia. Terima kasih Bu Suci. Validasi tindakan yang salah, kita cari tahu dulu alasan mereka. Kenapa Kayla tadi bisa melakukan kesalahan apa yang dilakukan di kelasnya. Dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Ya, kira-kira apa solusinya dari Ananda tersebut? Boleh, silakan Bapak Ibu. Baik. Nah, jadi dari tahapan segitiga restitusi yang pertama tadi sudah dijelaskan oleh Bu Binika, menstabilkan identitas. Jadi kita cari jadi kita itu kepada siswa tidak langsung menjudge-nya, kemudian memvalidasi tindakan yang bagaimana telah mereka lakukan, serta yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Kita bertanya kepada peserta didik, kira-kira keyakinan apakah yang mereka sudah langgar? Keyakinan yang sudah kita sepakati seperti apa, dan apa yang sudah mereka langgar seperti itu. Setelah itu mereka akan terbuka dengan keyakinan mereka sudah langgar, dan mereka akan mencari tahu sendiri apa kira-kira solusi dari perbuatan kesalahan yang sudah mereka lakukan. Jadi dari segitiga restitusi itu mereka paham mereka sudah melakukan suatu kesalahan, dan mereka tahu apa solusi yang akan mereka lakukan agar tidak
mengulangi kesalahan lagi seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Berarti kita semua setelah mendengarkan diskusi tadi, untuk kedepannya Bapak Ibu sudah bisa menerapkan segitiga restitusi. Dan ini yang saya praktekkan pada saat terjadinya kasus Kaila tadi di dalam kelas. Kaila sehat? Alhamdulillah sehat Mami. Kaila tahu kenapa Mami memanggil Kaila hari ini? Tahu karena Kaila sama kami. Kesalahan apa yang Kaila lakukan hari ini? Kaila selalu sombong ke teman Kaila, salah-salahnya nilai barang terlalu tinggi di mata pelajaran ini. Terus juga Kaila udah dihukum perasaan dia di dalam Kaila. Mami tahu ya, setiap manusia itu pasti melakukan kesalahan. Tapi bagaimana cara kita menyelesaikan masalah tersebut? Mami juga yakin Kaila pasti punya alasan yang kuat kenapa Kaila melakukan hal tersebut. Boleh Mami tahu bagaimana ceritanya sehingga teman Kaila tadi itu tersinggung dengan Kaila? Jadi tadi itu kan di pelajaran ekonomi tentang sanksi orang ulangan harian Mami. Jadi kenapa nggak nyangka juga kita terlalu kehilangan karena nilai ulangan kita dapat 100, sedangkan ternyata salsanya dapat 60 Mi. Itu kan tanyakan ke salsanya kamu berapa kata gitu kan. Terus juga salsanya aku 60, terus kita kadang terlalu bahagia dapat nilai 100, kalau bilang ke salsa kayak makanya belajar lebih giat lagi gitu kan. Aku dapat nilai 100, kamu cuma 60 kata gitu kan. Terus karena perkataan Kela yang ingin salsa, jadi salsanya nangis Mami. Jadi kita pas salsa nangis kita langsung keluar kelas aja, nggak minta maaf ke salsanya. Iya. Pada saat awal pembelajaran kita sudah membuat keyakinan kelas kan, Kela? Iya. Keyakinan kelas apa saja yang sudah kita sepakati? Ada saling menghargai, itu bersikap positif, terus belajar merasa aman, semangat belajar. Iya. Di antara semua keyakinan kelas itu keyakinan kelas mana yang Kela langgar? Saling menghargai. Iya. Jadi Kela, apa tindakan yang Kela lakukan setelah ini? Karena Kela sudah melanggar keyakinan kelas yang saling menghargai. Kela langsung ketemu sama salsa setelah ini. Kela langsung pulang kerja karena Kela udah minum perasaan dia. Kela juga sombong karena di kelas pada sini. Terima kasih Kela. Kami yakin Kela tidak sengaja untuk melakukan hal tadi karena spontanitas ya. Tapi untuk lain kali kita tidak mengulangi kesalahan yang sama dan kita juga menghargai teman yang walaupun teman itu sudah berusaha tapi masih nilainya belum maksimal. Ya, terima kasih dan nanti mudah-mudahan hubungan Kela sama Salsa tetap baik-baik saja seperti biasanya ya. Ya, silakan terus ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kelana Feheni. Saya berasal dari kelas 12 MIPA 2. Saya hari ini dipanggil oleh Mami Tia selaku guru ekonomi saya karena saya melakukan kesalahan karena tidak menghargai teman sekelas saya. Secara tidak langsung, saya melanggar kesepakatan kelas yang sudah kami buat bersama-sama. Hari ini saya dipanggil oleh Mami Tia dan melakukan proses segitiga restitusi sehingga saya termotivasi untuk dapat menyelesaikan masalah saya sendiri. Untuk itu terima kasih kepada Mami Tia telah memberikan saya solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu semuanya. Jadi dapat kita lihat tadi setiap permasalahan itu pasti ada jalan keluarnya. Tapi bagaimana ananda kita itu menyadari sendiri keyakinan kelas mana yang dilanggarnya dan dia menyadari kesalahan yang diperbuatnya sendiri tanpa kita harus memberikan sebuah hukuman. Baiklah Bapak Ibu semuanya, diskusi kita sudah sangat alot. Saya berterima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir pada diskusi penerapan budaya positif. Sebelum saya menutup, ya, saya minta maaf dulu kalau seandainya ada salah dan janggalnya, saya pantun dulu. Tadi rancak bana saya minta cakep. Oke Bapak Ibu. Jalan-jalan di hari Sabtu. Singgah sebentar membeli kuini. Terima kasih Bapak dan Ibu pada kegiatan diskusi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Mami Tia atau Ibu Setiawati SPD, calon guru penggerak angkatan 11 yang telah memberikan materi yang luar biasa bagi kita semua sehingga dapat menumbuhkan lagi semangat kita, semakin menumbuhkan bagaimana sih budaya positif untuk siswa-siswi kita nantinya. Baiklah Bapak Ibu, karena telah berakhirnya paparan materi dan diskusi yang dipimpin oleh Ibu Tia tadi, maka berakhir pula kegiatan kita pada sore hari ini. Nah sebelum itu, karena Bu Tia menutup dengan pantun, saya juga nggak mau kalah, saya akan tutup juga dengan pantun. Bilang cakep aja ya Bapak Ibu ya, sama seperti saya gitu ya. Acara selesai, makanan datang. Makannya pakai sambal ayam. Karena hari sudah mulai petang, mari kita tutup saja dengan